Jadi untuk yang sesi ketujuh ini rekan-rekan sekalian kita juga punya narasumber yang sangat luar biasa. Nama beliau adalah Bapak Tino Salim SSMM. Beliau ini merupakan alumni dari batch 6. Pekerjaan beliau saat ini merupakan professional trainer, motivator, dan juga coach dari Director Self Development Training Provider Salim Excellence Center. Nah, beliau ini juga punya dua buku. Nanti beliau mungkin akan menceritakan mengenai buku yang sudah dibuat. Dan juga saat ini pekerjaan beliau juga mengikuti berbagai macam kegiatan sertifikasi, bahkan memiliki Certified NLP Practitioner from NFNLP Florida USA. Juga pernah mengikuti Certified Strength Coach dari Business Wisdom Institute. Jadi banyak pengalaman yang juga beliau ini miliki. Selamat siang Pak Tino, apakah sudah bergabung? Halo, selamat siang, Prof. Selamat Selamat siang siang, Pak, Bu salam Tere. kenal. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Tino untuk memulai. Siap, terima kasih, Prof. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Prof. Ronald Butere yang sudah mengundang saya pada agenda Asia Success Festival Growth. Dan juga di sini ada senior-senior saya dan guru-guru saya, Pak Tadi. Ya, salam sehat selalu, Bapak. Ini mohon maaf karena saya lagi menjadi Bang Toyib, Bapak Ibu ya. Jadi lagi di hotel, terus pencahayaannya kurang. Ini saya mencoba untuk auto ini ya video settingnya di auto, jadi ini kok kayaknya saya seperti kartun ini, tapi tidak apa-apa lah ya. Mohon izin Bapak Ibu semua, nanti kalau seumpamanya internetnya up and down, saya langsung mohon di chat biar saya langsung ganti ke device berikutnya Bapak Ibu ya. Karena waktu yang super terbatas, saya langsung aja mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Nah, untuk tema yang akan saya bagikan, ini saya sharing-sharing saja dengan Bapak Ibu semua, para senior-senior yang ada di sini, ya, yaitu adalah Courage is Calling. Ya, tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Prof. Ronald gitu ya. Dan juga tadi saya mengikuti di sesi-sesi yang sebelumnya, ya, sesi yang sebelumnya Pak Gani cerita analogi bisnis dan juga maraton. Saya dengar kalau lari maraton itu, ya, saya dengar ceritanya aja, dada saya ini kok menjadi apek Bapak Ibu ya. Saya itu lari itu olahraga yang paling saya enggak bisa. Saya lari 10 meter itu Pak Gani, waduh sudah ngos-ngosan gitu ya. Tapi luar biasa sekali Pak Gani ya, sangat menginspirasi. Baik Bapak Ibu, nah ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak memperhatikan ya, apalagi ini webinar ya. Saya webinar itu bersama dengan mentor saya Pak Tanadi ya, tahun 2020 ketika pandemi itu saya sering sekali ya ikut webinar-webinar beliau ya, apalagi yang free, wah saya langsung join Bapak Ibu. Dan ternyata ya menurut riset 93 peserta webinar itu ternyata sedang melakukan pekerjaan lain ya. Jadi mendengarkan, ternyata di bawah ini bisa scroll-scroll gitu ya, Instagram lah, TikTok, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, inilah teknologi yang mana kita harus tetap memanfaatkan dan juga memaksimalkan Bapak Ibu. Nama saya Tino Sal dan saya dari batch 6 Bapak Ibu semua ya. Dan pembimbing saya yang terhormat Ibu Tere ya. Waduh Ibu Tere ini kalau membimbing saya itu super disiplin Bapak Ibu ya. Super disiplin. Salah huruf saja saya direvisi ya. Tapi itulah yang membuat, wah, pokoknya saya harus tetap berani, ya. Courage is calling, harus tetap berani, keberanian memanggil kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, alhamdulillah saya lulusnya 1,5 tahun ya Bu Tere, berkat bantuan Bu Tere juga. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mengarang 2 buku dan sekarang dalam proses buku ketiga saya, gitu ya. Buku pertama saya, How to be an Awesome You, bagaimana menjadi diri Anda yang luar biasa, itu sudah saya cetak 2 kali. Yang pertama warnanya orange dan yang kedua hitam. Dan buku yang baru saja terbit adalah How to be an Awesome Speaker, bagaimana menjadi pembicara yang luar biasa. Dan yang sekarang saya sedang tulis adalah buku bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang beyond excellent atau lebih dari pelayanan prima, Bapak Ibu. Nah, kalau berbicara tentang professional experience, kebetulan saya mempunyai pengalaman bekerja di 3 perusahaan multinasional, Bapak Ibu. Karena background saya S1-nya bahasa Inggris dan saya sempat sebentar menimba ilmu di South Australia, kebetulan di Adelaide, Bapak Ibu.
Dan semua perusahaan itu 2 perusahaan dari Australia dan 1 perusahaan dari USA ya. Dan saya keseluruhannya berkecimpung dalam dunia sales and marketing gitu ya. Jadi kalau dalam dunia penjualan dan lain sebagainya seperti mata kuliah yang saya dapatkan dari Pak Yunus tentang salesmanship itu saya sangat luar biasa senang sekali Bapak Ibu. Dan di sini ada media sosial saya. Kalau Bapak Ibu berkenan karena di sini saya lihat ada 218 partisipan. Mohon bisa di-follow Instagram saya Bapak Ibu di Tino_Salim ya. Karena apa? Karena saya fakir follower ya. Saya bukan selebgram seperti Pak Tanadi yang udah puluhan ribu followernya. Nah, kebanggaan saya di Institut Asia itu tidak hanya saya tularkan ke rekan-rekan saya Bapak Ibu. Nah, ini buktinya. Putri saya pun itu sekarang berkuliah di Institut Asia ya, di jurusan manajemen S1 Bapak Ibu. Pas di sebelahnya Pak Nu. Ini putri saya, Pak. Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak hanya ke orang lain, bahkan putri sendiri aja digiring ke sana. Itu kan berarti kualitasnya luar biasa. Nanti mungkin kalau seumpamanya itu saya mau melanjutkan S2 ya sudah, lanjutkan aja dengan Bu Tiri gitu ya. Mengulangi jejak papa mamanya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sharingkan itu dari sebuah buku karya Ryan Holiday ya. Bukunya juga saya pegang ini. Ya, sejujurnya Bapak Ibu, saya ini belum selesai baca bukunya gitu ya. Tapi ketika ditagih sama Bu Tiri, Pak Tino, materinya apa? Saya sedang baca itu pengantar dari buku ini. Pak Tino ditunggu ya materinya. Iya Bu, materinya adalah Courage is Calling ya. Saya bilang gitu sama Bu Tiri. Ya sudah, ini saya proses baca Bapak Ibu, tapi sudah lumayan mau habis seperti itu ya. Jadi ini karya Ryan Holiday, Bapak Ibu. Jadi beliau ini memiliki beberapa buku dan ketika saya membaca bukunya yang pertama adalah Ego is the Enemy, itu saya kepincut dengan tulisannya Ryan Holiday. Dan kebetulan yang saya baca versi bahasa Inggrisnya mudah dimengerti dan juga nancep Bapak Ibu ya, nampol atau menampar diri saya. Seperti itu. Ego is the Enemy, Discipline is the Knee, dan buku ketiga karya Ryan Holiday yang saya baca sekarang adalah Courage is Calling, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang the four virtues of Stoicism, ya yang pertama justice, yang kedua ada temperance, yang ketiga courage, dan yang keempat adalah wisdom, Bapak Ibu. Ini adalah kebajikan dari Stoik, Bapak Ibu. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua adalah simplicity atau kesederhanaan, yang ketiga adalah courage, dan yang keempat adalah kebijaksanaan. Jadi saya bahas satu saja courage, dan ini nanti banyak korelasinya di kehidupan saya sebelum-sebelumnya. Saya sebenarnya orangnya itu nekatan, Bapak Ibu. Ya, nekatan. Sing penting wani. Wah, apalagi kalau semuanya di Surabaya gitu ya. Wah, satu nyali. Wah, kalau di Arema salam satu jiwa gitu ya. Wis pokoknya wani ya. Loh, Pak, kalau semuanya berani tapi kita tidak dibekali ilmu. Nah, nanti kita akan bahas sesaat lagi, Bapak Ibu. Nah, saya itu orang yang suka nonton film ya. Mungkin dari seluruh peserta pernah melihat kata-kata ini ya, Fortis Fortuna Adiuvat, yaitu adalah tato di John Wick Bapak Ibu ya, film action yang bedil-bedilan dan lain sebagainya itu gitu ya, yang berdarah-darah. Itu tato ini terpasang pada punggung beliau ya. Jadi saya ambil Fortis Fortuna Adiuvat sama dengan di judul Courage is Calling, yaitu adalah Fortune Favors the Brave. Jadi keberuntungan itu memihak kepada orang-orang yang berani, Bapak Ibu. Ya, saya juga berpikir demikian. Iya ya. Kalau semua kita mau terjun dalam dunia bisnis, kita terlalu banyak mikir, Bapak Ibu semua, ya kan? Nggak terjun-terjun, ilmunya ada, modalnya ada, nggak terjun-terjun. Bagaimana kita bisa sukses? Ya, nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi saya ambil materi untuk siang hari ini yaitu adalah bagaimana sih kita itu senantiasa bisa mempunyai keberanian dalam bertindak untuk meraih apapun itu Bapak Ibu. Ya. Dan karena kita sedang dalam masa Olimpiade, ya ini pun saya dapat dari Facebook. Ya, jadi saya scroll Facebook pagi hari ketika sarapan di hotel saya melihat, oh iya, saya dapat dari Facebook, Bapak Ibu, Olympics. A quick reminder for everyone watching Paris 2024. It takes courage to rise after you fall. Ya, keep going. Ya. Apalagi kalau semuanya kita dalam berbisnis, kadang kita gagal. Tadi seperti katanya Pak Boni juga mengatakan, tidak penting seberapa banyak kita gagal, tapi seberapa banyak kita bangkit. Ketika kita gagal 7 kali, ya bangkit 8 kali. Ketika kita gagal 8 kali, ya bangkitlah 9 kali, Bapak Ibu. Ya. Dan apa sih sebenarnya
perbedaan dari bravery dan courage itu, ya, sempat saya baca buku dari Ryan Holiday ini, Bapak Ibu. Ternyata bravery ini adalah sebuah kekuatan atau apa ya, keberanian tapi yang tidak sustain, Bapak Ibu. Ya, ketika ada permasalahan, ketika tantangan, oh ya, saya berani untuk menaklukkan itu. Ya, jadi istilahnya ini adalah spontan, ya, dan tidak sustain, ya, tidak continuous, Bapak Ibu. Itulah bedanya bravery dan juga courage. Nah, courage ini lebih dalam lagi, Bapak Ibu semua. Ya, kalau bravery ini, ya, bravery ini dia itu sebagai respon ketika kita mendapatkan permasalahan, tantangan, challenge dan lain sebagainya, permasalahan, kita akan menaklukkan itu. Alah, saya pasti bisa menaklukkan. Itu adalah bravery. Ya. Tapi courage ini lebih dalam lagi, Bapak Ibu semua. Courage ini lebih kepada bagaimana kita tetap mempunyai keberanian meskipun kita tidak punya apa-apa. Nothing left, Bapak Ibu. Ya. Sustain, tetap sustain. Ya. Continuous. Dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja dan lain sebagainya, Bapak Ibu, pasti ada hal-hal yang menghambat kita. Pasti ada hal-hal yang memperlambat kita. Pasti ada hal-hal yang menghalangi kita. Kita tidak membutuhkan bravery, tapi kita membutuhkan courage untuk terus bisa menghadapi hal-hal yang menghalangi kita untuk meraih tujuan kita, Bapak Ibu. Berat, iya. Tapi inilah satu hal yang harus kita punyai ketika kita ingin menuju ke tujuan kita, Bapak Ibu. Dan bagaimana kita senantiasa untuk mempunyai yang namanya keberanian yang sustain ini. Tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, tidak mudah. Ketika awalnya saya bekerja di perusahaan multinasional dan sampai yang terakhir bekerja di perusahaan dari USA, Ibu semua, ada something yang hampa dalam diri saya. Ya. Dan saya memutuskan sebenarnya apa sih yang saya inginkan dari hidup saya. Oh ya, saya lebih bermanfaat kepada orang lain dan lain sebagainya. Tapi mungkin caranya bukan dengan ini. Oke, ya. Akhirnya saya resign, Bapak Ibu. Dan resign saya ini adalah salah satu contoh yang dinamakan courage. Kenapa demikian? Ketika saya resign, saya tidak punya cangklongan untuk mencelok di perusahaan lain, Bapak Ibu. Ya. Tidak punya backup sama sekali. Resign ya resign. Resign ya resign. Gitu. Tapi saya menemukan big why saya harus melakukan sesuatu yang meaningful, sesuatu yang saya sukai. Karena apa? Oh ya, karena saya ada keluarga yang harus saya hidupi, Bapak Ibu. Jadi perjalanan saya untuk menjadi seorang trainer tahun 2016, ya, full time trainer tahun 2016, motivator dan seorang coach itu, wah, luar biasa berdarah-darah dan saya yakin itu saya nekat, Bapak Ibu semua. Ada orang yang mengatakan, Pak, boleh enggak kalau semuanya saya seperti itu? Setiap orang tidak sama. Ya, setiap orang tidak sama. Kita lihat dulu. Ya. Tapi kalau saya, orangnya saya nekatan. Karena saya percaya, ketika saya mempunyai keberanian untuk mengejar sesuatu yang menjadi tujuan saya, dan saya melakukan hal yang benar, pasti Tuhan akan menolong saya. Jadi saya hanya punya keberanian waktu itu. Makanya saya sharing pada Bapak Ibu semua. Kalau terlalu banyak berpikir, ya, resource banyak, tapi terlalu banyak berpikir, tapi tanpa sebuah keberanian untuk bertindak, hasilnya akan unik, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi ini gambar yang menurut saya menarik, Bapak Ibu. Ya, awalnya adalah tulisannya adalah nekat. Ya. Jadi keberanian untuk bertindak itu nekat. Tapi di sini saya tambahin Bapak Ibu, yaitu adalah nekat yang terukur. Seperti itu. Ya. Loh, awalnya gimana kok bisa menjadi seorang trainer yang dulunya, oh ya, sudah mendapatkan pendapatan yang tetap, ya, gajinya sudah dolar gitu ya. Tapi saya merasa hampa, saya ingin menemukan apa sih yang menjadi passion saya dan saya tetap bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh ya, saya ingin beralih menjadi seorang trainer-trainer. Seperti itu. Akhirnya saya tadi Bapak Ibu. Ya, nekat, iya, tapi terukur. Maksudnya apa? Saya tahu kekuatan saya, Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau semuanya didukung dengan hal-hal yang ya mistis dan lain sebagainya gitu ya. Maksud saya seperti ini. Saya suka ngomong itu mulai dari dulu.
Ya, kebetulan ketika saya SMA, saya menjadi ketua OSIS, ketua Paskibra, ketika saya kuliah juga menjadi sekretaris presiden BEM dan lain sebagainya. Saya ada modal ngomong gitu ya, meskipun ngomongnya mungkin tidak tertata. Ya, saya perkuat Bapak Ibu. Saya ini wetonnya adalah Jumat Legi, ya. Itu saya perkuat juga. Jumat Legi itu ternyata cocok menjadi seorang pembicara, pendidik dan lain sebagainya. Wah, berarti cocok. Nah, ini yang dimaksud adalah message reckless. Jadi ketika nyemplung, ketika saya nekat, Bapak Ibu, saya sudah punya modal, yaitu adalah kepercayaan diri saya. Ya, oh ya, suka ngomong, bagaimana sih ngomong ini bisa menjadi sebuah pendapatan seperti itu. Ya, dan saya masukkan hal-hal positif pada diri saya, Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud dengan measured reckless. Kalau semuanya saya reckless saja, nekat saja, Bapak Ibu, nggak jadi apa-apa, gitu. Ya. Nah, courage ini, Bapak Ibu, ya itu harus juga disupport dengan yang namanya nekat yang terukur, Bapak Ibu. Kita tahu, oh ya kita mau melakukan A. Saya punya enggak ilmunya A? Saya punya, tapi cuma 10%. Enggak apa-apa. Tapi kalau masih nol, Bapak Ibu semua, ya jangan nekat. Ya, ya nanti kita akan terluka sendiri, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, salah satu keberanian juga yang saya ingin share pada Bapak Ibu semua, kalau ini saya share di YouTube gitu ya. Saya itu orangnya ketika berbicara di depan kamera itu sangat-sangat tidak pede Bapak Ibu. Dulu gitu ya. Tapi tahun 2021 saya memberanikan diri, saya mempunyai sebuah program yang namanya One Minute Inspiration. Setiap hari saya selalu posting di media sosial saya tentang hal-hal yang positif, memotivasi. Hanya 1 minute Bapak Ibu, 1 minute inspiration. Dan akhirnya dengan keberanian saya memulai, saya bisa istiqomah, ya, saya bisa sustain, memberikan 1 minute inspiration ini mulai 1 Januari tahun 2021 sampai 31 Desember tahun 2021. Exactly 365 hari, Bapak Ibu. Ya. Awalnya saya merasa, aduh buat apa sih? Ya waktu itu pandemi gitu ya, mohon maaf ya, banyak nganggurnya gitu. Tapi saya ingin tetap berbagi. Ya, saya tetap berbagi. Saya mulai ya, dan akhirnya bisa selesai, Bapak Ibu. Sejumlah 365 hari. Dan saya itu nggak tahu apa yang bisa membuat sampai finish seperti itu. Ya, selain yang pertama adalah sebuah keberanian untuk memulai. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan quote yang akan saya sharing di akhir slide saya. Courage isn't having the strength to go on, it's going on when you don't have any strength, Bapak Ibu. Jadi keberanian itu bukan ketika kita hanya mempunyai sebuah kekuatan saja, tapi kita tetap melangkah meskipun kita tidak punya kekuatan. Ya. Terkadang ketika saya ingin membuat 1 minute inspiration, ya, aduh males, tidak ada tema, ya, tidak ada pemikiran apa yang ingin saya share. Ya, pernah jam 10 malam, Bapak Ibu, saya mau tidur, ya kan, saya teringat, loh, hari ini saya belum buat ini 1 minute inspiration. Saya bangun, Bapak Ibu, saya bangun ganti baju sebentar, saya take, ya, just 1 minute, Bapak Ibu. I don't have any strength, ngantuk, tapi I have to keep going, Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Pas waktunya 11.20, mohon sangat apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator kita yang luar biasa, Prof. Ronald dan Ibu Tere. Terima kasih Bapak Ibu semua. Luar Silakan, biasa. Prof. Terima kasih Pak Tino. Oke, buat rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau bertanya, bisa on mic secara langsung maupun melalui kolom chat. Pak Tino, kalau Ya. dari sesi yang disampaikan tadi itu, saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Ben. Artinya ketika kita punya keberanian atau courage untuk maju, kan ada pilihan, Pak. Apakah kita ingin menjadi sukses di kolam yang kecil, atau sebaiknya kita menjadi orang yang biasa tapi di kolam yang besar? Menurut Pak Tino, bagaimana itu, Pak? Oke. Seorang senior juga di salah satu batch, kebetulan satu batch sama saya, Pak Prof. Ronald, ya, beliau mengatakan, lebih baik kita menjadi kepala ayam daripada ekor naga, Pak. Dan itu saya Oke. terapkan. Dan itu saya terapkan. Lebih baik saya bisa menjadi raja di kolam kecil daripada saya menjadi pion di kolam besar, Bro. Itu pendapat saya Setuju. pribadi, Bro. Benar. Aku yang tanya. Ampun, satu yang Lebih tanya berat itu lagi. guru Saya besar. karena Tino ini kawan lama. Saya sebentar, saya ini jujur
tahu banget bahwa Tino ini juga hebat ya, walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya seneng banget karena sebetulnya apa yang Tino sharingkan tadi itu betul-betul dia jalankan. Saya tahu banget itu. Jadi memang berbicara dari hatinya. Kalau pertanyaan saya gampang, setelah jadi lelaki panggilan, itu julukan untuk saya sendiri, orang dipanggil untuk bicara, jadi lelaki panggilan. Jadi pembicara ya. Saya mau tanya nih, apa kesulitan terbesar yang dihadapi oleh Tino ketika menjalankan bisnis training ini? Kita sama-sama sealiran, jadi biarkan teman-teman yang lain melihat banyak enak ya jadi pembicara itu ya. Ya sing cerita enak ya Pak, yang susah ini susah. Mungkin kita sesama pembicara, silakan Pak Tino bisa sharing sedikit. Oke, kalau kesulitannya sih sebenarnya Kesulitan terbesarnya apa? Tantangan. Oke, kalau tantangannya adalah ketika memulai, ya Pak Tanadi. Ketika saya memutuskan tahun 2016 itu, to be honest with you all ya, Bapak Ibu semua, 1 tahun saya tidak dapat Bapak Ibu. Ya, itu saya ya nyeles gitu ya, karena basic saya nyeles gitu ya. Saya suka masuk-masuk ke perusahaan kayak gitu Pak Tanadi ya. Saya nyeles juga ya kan. Habis itu saya pitching juga, bidding juga, ngisi training juga, plus reporting gitu ya. Bayo, ini seperti dirjen namanya, direktur ijenan atau direktur sendirian gitu. Jadi awalnya adalah ketika memulai Pak Tanadi, ketika orang belum tahu mungkin kompetensi kita, siap kita, itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa challenge-nya, Pak. Jadi waktu itu saya sempat berpikiran gimana kalau semuanya saya kembali lagi deh gitu ya, menjadi karyawan dan lain sebagainya. Tapi saya mengevaluasi diri, waduh kalau kembali lagi, let's turning back lah kayak gitu Pak. Jadi saya keep going gitu ya, meskipun terseok berdarah-darah ngesot-ngesot Pak Tanadi. Demikian Pak. Oke. Pertanyaan sebaliknya, apa yang paling Anda sukai atau paling nikmati dalam pekerjaan Anda sekarang? Silakan Oke, Mas. baik Pak. Ya, sebenarnya materi itu nomor sekian ya Pak. Ya, kita tahu ya, materi nomor sekian. Tapi hal yang paling membahagiakan pada saya ketika ada salah satu peserta Pak, ketika selesai pelatihan menyalami saya dan terima kasih pada saya Pak. Itu hal yang bisa saya nilai dengan materi. Ya. Saya ini hanya penyampai ilmu dari Tuhan, tapi orang tersebut mengapresiasi Yes. ke saya, itu hal yang menurut saya benar-benar living and satisfying Pak Tanadi. Seperti itu Pak. Saya merasa bisa sedikit bermanfaat untuk orang lain. Oke. Kayaknya kita sama-sama golongan darah T ya, Pak ya, trainer ya. Betul, iya. Loh, Pak Tanadi, kita ini Jadi mirip teman-teman Pak. Inisial saya dengan Pak Tanadi ini punya kesamaan gitu ya. Kesamaannya sangat luar biasa. Inisial nama saya dengan Pak Tanadi itu sama-sama TS-nya ya. Yang satu Benar. Salim, yang satu Pak Tanadi Santoso. Semoga rezeki saya persis sama seperti beliau. Amin. Amin. Oke. Nah, sesinya Pak Tino menarik. amin. Ya, karena kan ini melanjutkan tadi dari punya sesinya Pak Gani kan Pak, bahwa kita harus selalu berani untuk melangkah gitu kan. Bahkan Pak Tino sempat sharing langkah awal itu merupakan yang paling berat. Betul. Nah, tipsnya buat rekan-rekan semua ini bagaimana untuk memunculkan keberanian untuk melangkah yang di depannya itu Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih, Prof. Jadi kalau seumpamanya kita mau melangkah, itu kan ada beberapa step. Yang paling mudah yang bisa kita lakukan, yang biasanya saya sebut adalah baby step. Gitu. Ya, baby step itu adalah hal yang bisa kita lakukan sekarang ketika kita ingin melangkah. Contohnya ketika kita ingin membuka bisnis nih, bisnis kuliner. Apa hal yang bisa kita lakukan sekarang gitu ya? Instan seperti itu. Ya. Oh ya, contohnya adalah kita buka aja GoFood ya kan di aplikasi kita. Oh ya, kira-kira kuliner apa yang sekarang lagi viral. Nah, itu salah satu hal yang bisa membuat kita untuk melangkah pertama kali, Pak. Kalau kita melangkahnya terlalu jauh dan langsung second step, third step dan lain sebagainya, terkadang itu kita malas. Aduh, kok susah banget ya. Makanya ada baby step itu yang pernah di-sharingkan dengan Pak Tanadi itu adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Seperti itu, Pak Ronald. Dan yang paling penting adalah kita mempunyai big why ya. Kalau kita kembalikan big why kita apa sih? Kenapa kita harus melakukan seperti itu gitu ya. Kalau ownernya Mayapada ya, yang pernah diwawancara oleh Pak Hermanto Tanoko di podcast beliau gitu ya. Ternyata passion itu adalah hal yang paling rendah yang bisa kita lakukan ya. Jangan pernah bekerja passion ya. Setelah passion yang kedua adalah kita melakukan terus kita akan menjadi hebat.
dan kita harus mempunyai yang paling tinggi adalah tujuan hidup, seperti itu sih, Pak. Tujuan hidup. Ya, kalau kita Benar. tahu tujuan hidup apa, ya, dan kita tahu jalan yang harus kita tempuh untuk meraih tujuan hidup kita, ya, kita akan melakukan apa saja sih, Pak. Seperti itu. Nggak ada capeknya. Setuju. Benar. Demikian. Ya, kalau bisa hidup sesuai dengan passion itu puji Tuhan ya Pak, bersyukur. Ya, Tapi betul. ada yang namanya tanggung jawab yang tetap harus kita jalankan untuk kita tetap bisa maju. Ya, sangat Exactly. inspiratif.